Hai guys, kalian tahu nggak sih anime The Law of Ueki? Kalau misalnya tahu, kalian pengen nggak sih punya kekuatan kayak Ueki yang bisa mengubah opini sampah menjadi pohon? Nggak, salah-salah. Tapi kalau ada kekuatan kayak gitu, kayaknya negara ini udah rimbun deh sama tanaman di setiap sudutnya. Di video kali ini, saya mau bahas top 5 gunpla terbaik tahun 2023 versi Marapolis Zerotsu. Yes, ini gunpla kun deluxe set. Harganya 1000 yen yang rilis di tahun 2023. Kok bisa sih mainan jelek, mahal, dan sok-sokan ramah lingkungan ini jadi top 5? Harusnya kan ada Caliburn atau Ariel. Wait, sebelum opini sampah kayak gitu ada di kolom komentar video ini, saya bakal bahas lengkap kok kenapa gunpla kun ini jadi top 5 gunpla terbaik tahun 2023. First impression saya ke gunpla kun ini, dilihat dari boxnya lucu banget sih. Format boxnya tuh HGUC banget kan. Aduh, ini si sudut kotak yang coklat ini khas banget lah HGUC. Gunpla kun ini punya skala 1:1 ya, jadi ukuran aslinya gunpla kun tuh ya segini. Bukan SD, bukan non-scale, apalagi HG. Jadi gunpla kun ini adalah sebuah karakter yang katanya sih buat mempromosikan betapa excitingnya gunpla. Ini tuh waktu itu ada animenya di YouTube, sekarang nggak tahu masih ada atau enggak, cek aja di Gundam Info. Tapi bener sih, di akhir episodenya tuh dikasih tahu hal-hal yang simple gitu loh, kayak misalnya nih, gunpla tuh cara ngerakitnya kayak gini. Kalau mau lebih bagus bisa di repaint, ada banyak seri yang bisa dikoleksi, bisa buat custom karya original juga. Nah, ini first impression saya buat runnernya tuh kayak berat banget loh, beneran ini plastiknya berat kayak padat gitu. Aduh maaf, saya nggak punya timbangan, tapi kalau mau dibandingin, runner ini tuh lebih berat dibanding runner HG yang panjang dan partsnya masih nempel utuh. Stikernya tuh cuma di bagian item matanya doang, dan ini manual dari gunpla kun. Nggak ada yang spesial sih, tapi nih buat kalian bocil-bocil yang pasti suka nanya ke saya kan, Bang ini tuh rakitnya harus pakai nipper atau enggak? Aduh gimana ya, kayak baca dulu nggak sih manualnya? Di sini ada jelas kok instruksi cara ngerakitnya gimana. Udah pakai bahasa Inggris coy, kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris juga ya tinggal Google Translate nggak sih? Poin penting dari gunpla kun ini adalah bahan plastiknya udah pakai Limex. Nih kata si gunpla kun, kalau di bagian berwarna ada putih-putih kayak gitu, berarti itu adalah tanda gunpla kalian ramah lingkungan. Bener sih, di beberapa part berwarna ada bagian putih-putihnya kayak gini nih. Sebenarnya di tahun 2022 gunpla kun ini pernah dirilis jadi bonusan majalah, cuma warnanya tuh putih polosan, tapi bahannya tetap pakai Limex. Di sini kalian bisa lihat runner yang isinya adalah part runner, tapi ini plastiknya nggak pakai Limex ya, pakai plastik PS biasa standar buat gunpla. Lupa belum jelasin Limex. Jadi Limex tuh material baru yang bahan utamanya adalah batu kapur atau limestone. Jadi bahan plastiknya tuh mengurangi ketergantungan bahan yang biasanya pakai material dari minyak bumi. Nah, persentase batu kapur yang ada di material Limex ini kurang lebih 50-80% lah, sisanya pakai resin PP. Limex ini lebih ramah lingkungan karena mengurangi emisi CO2. Ini saya coba potong ya, runner yang terbuat dari bahan Limex, biar kita tahu ada nggak sih perbedaan kualitas antara Limex dan plastik biasa. Feels-nya agak kerupuk sih, kayak kualitas plastik Bandai tahun 90 ke bawah. Cuma ini tuh beneran yang kurang elastis, jadi kalau dipotek dikit tuh ya patah. Contohnya ini plastik PS biasa yang saya puter-puterin elastis banget kan, nggak langsung patah. Beda sama plastik Limex yang elastisitasnya nggak selentur plastik biasa. Masih jauh lah buat Limex jadi bahan utama gunpla. Tapi kalau misalnya udah all in banget sih saya buat support. Ini ngomongin bocil ya, sebenarnya saya tuh nggak terlalu suka interaksi sama bocil-bocil yang ada di internet. Soalnya mereka tuh annoying, terus caper. Ya gimana ya, aturan main sosial media aja harusnya 13 tahun ke atas loh. Tapi kalau ketemu di dunia nyata nih ya, saya tuh seneng banget kok kalau misalnya ada bocil yang suka gunpla terus datang ke toko hobi terus jajan gitu misalnya. Dulu juga zaman saya bocil pasti seneng sih kalau ngelihat orang yang lebih tua terus sehobi sama kita. Kayak gimana ya, enak aja gitu diajak ngobrolnya, iya kan? Jadi ceritanya saya pernah ketemu bocil yang lagi lihat etalase SD Gundam sama kayak saya lah. Beneran ini bocilnya tuh kayak mungkin di bawah kelas 5 SD kali ya. Terus saya lumayan kaget, ternyata dia ngambil gunpla kun. Datanglah mas-masnya nawarin sebuah gunpla terbaru yang satu orang cuma boleh beli satu. Yes, SDX Rising Freedom Gundam. Nggak ngambil ini aja, paling baru loh, keren, ini cepet banget abisnya. Terus sama adenya dijawab, enggak, lebih suka yang ini. Sumpah itu saya langsung tanggepin kayak gini nih. Iya bener, gunpla kun ini lebih bagus daripada SDX Rising Freedom mah jelek. Terus ada orang tuanya kali ya bilang, oh jadi ini pilihan yang tepat ya? Tepat banget bu, selain selera anak ibu keren, ini juga membantu mengurangi emisi karbon, jadi lebih ramah lingkungan. Enggak sih, saya nggak ngomong kalimat pertamanya. Terus saya ajak ngobrol lah adenya, kenapa beli gunpla kun? Iya soalnya udah pernah lihat, bagus jadi pengen. Wih respect. Terus saya juga sharing nih ke adenya, kalau saya beli SD Gundam ini nih yang udah hampir 20 tahun baru rilis lagi. Coba deh nih lihat di boxnya tahun berapa. Terus pas lihat kalau gunpla ini tuh rilisan tahun 2005, dia tuh mukanya lucu banget kayak emoticon ini nih. Pokoknya dia kaget lah, dan setelah ngobrol-ngobrol dikit ternyata dia juga punya beberapa koleksi dari SD Gundam World Heroes. Respect. Ya memang SD Gundam cocok banget sih dimainin sama anak kecil. Ini buat kalian yang masih di bawah umur, harusnya ketika kalian berinternet tuh ada yang namanya supervised internet, alias internet kalian tuh diawasi sama orang tua. Nggak bosan-bosannya saya ngasih tahu ke kalian penonton Marapolis Zerotsu yang masih di bawah umur, selalu tingkatkan
literasi berinternet kalian, biar kalau komen tuh nggak mentok di situ-situ doang. Dan biar nggak gampang kemakan omongan orang-orang yang sok tahu di luar sana. Minimal udah ngebiasain cross-check informasi lah. Nah, ini saya mau coba potong plastik Limex dan surprisingly lumayan empuk. Jadi bekas numpaknya tuh nggak terlalu ngebekas kayak plastik Bandai yang kerupuk zaman dulu. Jadi si stretch marknya tuh nggak terlalu kelihatan buat ngebekas numpmark. Kalau saya boleh bilang, empuknya tuh hampir sama kayak PS lah. Nih, saya coba zoom ya. Kelihatan kan, meskipun saya pakai nipper jelek juga stretch marknya nggak segitunya banget. Dan yang lebih kagetnya lagi, di plastik berwarna, ini kan warna merah ya. Kalau misalnya numpmarknya dihilangin ya gitu. Hilang beneran. Aneh ya, feels plastiknya tuh agak kerupuk, nggak terlalu elastis. Tapi kalau misalnya digosok-gosok kayak gini ya, numpmarknya hilang. Hasil akhirnya saya bisa bilang sama kayak PS. Yang saya respect dari Gunpla Kun atau Gunpla pada umumnya deh, selalu part separation dan color separationnya. Aneh aja gitu. Dan selalu kepikiran buat bikin pola bongkar pasang yang hasil akhirnya tuh semua warnanya bisa kelihatan. Ngerakit Gunpla Kun ini sangat simple karena nggak ada artikulasinya, jadi kita cuma rakit bagian yang ada color separationnya, terutama di bagian kepala dan bagian badan. Apakah Gunpla Kun yang bentuknya cuma kayak gini doang, nggak berartikulasi Dun, harganya mahal, jadi salah satu Gunpla paling jelek? Ya enggak dong, Gunpla Kun ini kan desainnya punya tujuan tersendiri dan bisa dinikmati. Masih banyak kok yang bisa dibahas dari sebuah review Gunpla tuh. Let's go nggak sih nambah wawasan biar pengetahuan kita nggak dangkal? Ingat guys, opini sampah tuh bermuara dari pengetahuan yang terbatas. Nah, ini Gunpla Kun yang udah beres. Sumpah lucu banget. Apa ya? Kayak bocil tengil nggak sih? Namanya aja Gunpla Kun. Kalau misalnya diterjemahin mungkin kurang lebih kayak bocil Gunpla atau dek Gunpla. Ini coloringnya udah mantep banget sih. Miss colornya paling ya cuma di bagian weaponnya doang. Nih ya, kita bahas color separationnya. Bisa bikin kepalanya tuh beneran full color dari bagian mata, valkan, sampai ini nih garis mata yang warna merahnya tuh semua ada warnanya. Detail kamera juga ada warna merahnya. Dan yang gila buat saya color separation di bagian badannya. Part merahnya tuh sampai net note-nya, jadi pas dipasangin part warna putih, bisa kelihatan warna kuning dan warna merah tanpa pakai stiker. Sebenarnya Gunpla Kun ini feels maininnya agak takut patah aja. Buat artikulasi ya standar lah, cuma bisa maju mundur sama gerak-gerak gini doang. Gunpla Kun ini dikasih beam saber yang bentuknya lucu, panjang, kotak. Yoi, udah mirip sama box artnya belum? Dan ini trademark pose-nya Gunpla Kun tuh kalau lagi marah-marah nggak tahu dia kayak mau pentungin orang gitu loh. Nggak cocok lah Gunpla Kun dipakein weapon kayak gini, mending beam saber aja lebih kartun. Terus Gunpla Kun ini dikasih stand base biar bisa pose berdiri yang stabil. Ini mah udah 1 juta per 100, lucu banget kalau dijadiin pajangan meja kerja. Ih, lucu banget, Gundam kemasan saset. Di awal kan tadi saya bilang kalau Gunpla Kun ini plastiknya agak berat. Kenapa sih mainan yang punya berat tuh jadi poin plus? Biar kesannya karakter ini tuh lebih hidup. Cobain aja sendiri, feels-nya pegang mainan yang lebih berat sama mainan yang agak ringan. Nah, ini fitur utamanya Gunpla Kun, punya runner recreation parts. Jadi, part ini tuh bisa ngedisplay Gunpla Kun kalian kayak Gunpla yang lagi dipajang waktu lagi masih di runner. Ini gimmick perdana Gunpla yang sangat amat keren. Biasanya kan modeler tuh pakai 1/144 RX78 atau Zaku full repaint yang partsnya masih nempel di runner. Pas di display itu punya kesan belum dirakit tapi warnanya udah full color. Ini lucu banget nih, sampai detail ball joint aja dibikinin part sendiri loh buat ditempel di runnernya doang. Tapi di Gunpla Kun ini kalian nggak perlu repot-repot jadi modeler atau ngekomis. Tinggal rakit udah bisa bikin display Gunpla berunner kayak gini. Anjir, ini sumpah lucu banget. Kalau misalnya tadi 1 juta per 100, ini kalau di display kayak gini 1 miliar per 100 deh. Ini sangat amat Sparks Joy sih. Coba kalian lihat deh mukanya, itu lucu banget. Aduh, kayak kenapa dek kepalanya ngangkat-ngangkat kayak gitu, songong amat. Kalau mau lebih niat dan lebih akurat lagi, boleh lah di repaint tipis-tipis, tinggal pakai ganda marker warna abu, kuning, sama pink kali ya. Iya bener, pink buat beam sabernya, atau merah juga nggak apa-apa. Terus ada Zaku Plakun sama Jim Plakun yang mereka tuh excited kayak bentar lagi giliran kita dong yang dibikin Gunpla. Terus si Gun Plakun ini tuh ngeyel kayak kalian mah nggak akan mungkin dibikin soalnya kalian mass produce. Bangsat dibacotin kayak gitu. Terus si Jim Plakunnya ngebales, RX78 juga udah banyak barangnya, berarti kamu juga mass produce dong. Terus si Gun Plakun ini tetap ngeyel kayak wait, kata siapa, beda dong. Emang ada Gunpla yang bisa di-display sama runnernya? Terus si Zaku sama GM-nya tuh kayak cuma wow. Kenapa sih? Nah, ini ada Gunpla Kun sama HGRX78 Gundam Revive yang price point-nya sama-sama 1000 yen. Wes, tapi kenikmatannya jelas beda dong. Emang bisa HG Revive ngelawan Zeong dengan muka tengil kayak gini? Terus lucu banget ini bisa diajak jalan-jalan sama Zeong dengan Watados alias wajah tanpa dosa. Ya, tadi perbandingan antara Gunpla Kun dengan HG, sekarang perbandingan Gunpla Kun dengan SD Gundam. Ukurannya jauh lebih kecil Gunpla Kun. Jadi apakah Gunpla Kun ini worth atau enggak? Jawabannya jelas worth banget lah. Desainnya nyentrik,
estetik, unik, ikonik, jadi langkah awal juga buat Gunpla punya bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Ini perkiraan saya ya, kayaknya barang kayak ginian tuh kecil kemungkinannya deh buat di-reissue ke depannya. Buat kalian yang jadi pengen beli Gunpla Kun gara-gara lihat video review ini, selamat merakit dan selamat merasakan gimmick eksklusif Gunpla Kun yang bisa di-display bareng runnernya. Terima kasih banyak ya udah nonton video ini sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.